Selamat datang di Insight Dasa lagi teman-teman. Hari ini bersama kita sudah hadir Mas Leo Wibowo Setanugraha, Head of Carbon Development-nya Dasa. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Kabar baik nih Mas. Gimana? Kebetulan minggu ini tuh kita jarang bertemu. Gimana minggu ini Dasa Mas? Minggu ini cukup sibuk. Awal minggu hari Senin kita udah langsung ada banyak sekali deadline pekerjaan. Jadi cukup banyak agenda teman-teman juga yang lain. Ada agenda untuk training hari ini juga kan. Jadi cukup padat lah minggu ini. Nah teman-teman, sedikit informasi di awal. Mas Leo sangat bertanggung jawab dan diberikan tanggung jawab oleh Dasa sebagai dapur teknis lah. Jadi core operationnya ada di Mas Leo. Jadi hari ini kita akan banyak ngobrolin hal-hal teknis. Teman-teman yang mungkin penasaran kayak apa sih industri yang Dasa geluti gitu. Kita akan banyak tanya sama Mas Leo. Nah Mas Leo boleh, selama ini Mas Leo dikenal sebagai siapa atau memperkenalkan diri sebagai apa? Kalau di luar ya, di luar pekerjaan saat ini ya mungkin orang yang kenal saya mungkin ya kenalnya saya sebagai ayah baru ya. Ayah. Baru punya anak. Namanya Mas? Nama anak saya Fatia. Jadi Fatia. kan kalau misalnya lewat jalan rumah tuh dipanggil gitu kan. Om, Fatia mana om? Gitu kan. Atau biasanya suka manggil adek mana adek gitu kan. Suka pada manggil tuh anak-anak dekat rumah. Jadi kalau di luar rumah biasanya emang dikenalnya sebagai ayahnya Fatia biasanya kalau di luar rumah. Cuma kalau di kantor mungkin teman-teman ngelihatnya saya itu sebagai penyeimbang mereka ya. Karena teman-teman ini kan teknis sekali gitu. Backgroundnya benar-benar spesifik begitu. Jadi sebenarnya kalau saya itu kayak penyeimbang mereka lah, gitu, yang nge-guide mereka. Karena kalau secara keilmuan, secara pengalaman teman-teman teknis itu sudah jauh lah kemampuannya gitu. Cuman gimana caranya mereka tetap ada di koridor yang tepat untuk dalam konteks pengembangan carbon project ya. Itulah tugas saya yang ngejaga mereka di rel itu. Jadi informasi mungkin kalau aku salah dikoreksi Mas Leo. Teknis yang Mas Leo maksud adalah ada teman-teman sosial di sana ya Mas ya. Ada teman-teman climate di sana. Bukan cuma tim yang memang tanggung jawabnya khusus di bawah Mas Leo, tapi teman-teman yang inline lah ya, horizontal sebagai teknis kan. Nah, yang aku tahu Mas Leo tuh punya latar belakang tuh geografi dan GIS. Betul. Nah, terus sekarang Mas Leo masuk ke dunia konservasi dan karbon. Gimana awalnya Mas? Jadi mungkin ini agak panjang sih ya ceritanya. Boleh sekali Mas Leo. Secara linear sebenarnya geografi dan karbon itu kalau kita lihat hubungan ada memang. Tapi secara langsung tidak gitu. Jadi ketika saya pertama kali tahu tentang dunia karbon itu kan ketika saya gabung salah satu proyek karbon di Indonesia gitu. Tataji Project? Ya betul itu namanya. Saya masuk ke itu sebagai posisinya GIS. GIS dengan skill set yang saya punya GIS. Tapi saat itu pengetahuan saya tentang karbon, pengembangan proyek karbon, ataupun secara general tentang dunia kehutanan ya, itu saya nggak tahu sama sekali. Jadi ketika masuk pure geografi ya berarti. Pure. Jadi benar-benar emang saya cuma bawa skill set saya sebagai seorang ahli GIS sama remote sensing. Udah itu aja. Nggak tahu itu ketika bekerja masuk bakal ngerjain apa aja nggak tahu. Udah nggak tahu. Cuman ya udah bakal mikir bakal bikin peta survei. Oh ya udah. Sesimpel itu waktu itu mikirnya. Tapi itu ya nggak tahu, bahkan mungkin kalau teman-teman yang familiar ya dengan dunia pemetaan hutan begitu ada istilah seperti hutan produksi, hutan produksi yang dapat dikonversi, itu tuh saya nggak tahu itu maksudnya apa waktu itu. Jadi benar-benar tahun berapa tuh Mas Le? Tahun awal 2020 lah, awal COVID itu. 5 tahun yang lalu, betul. Ketika COVID, jadi benar-benar saya masuk itu sambil belajar. Jadi kalau inget waktu itu
Budita ya, tamu sebelumnya. Itu kalau ngasih saya kerjaan gitu ya, Leo tolong analisis ini gitu ya. Itu saya sambil kerja, sambil juga belajar sebenarnya. Ini tuh apa sih gitu kan. Kadang tuh jujur aja waktu itu ketika saya dikasih kerjaan, saya tuh nggak tahu nih sebenarnya kerjaan ini apa sih. Jadi nggak tahu. Jadi nggak tahu apa yang dikerjain itu apa, nggak tahu. Kayak contoh waktu itu ada namanya dari Kementerian Kehutanan, KLHK waktu itu ya. Itu mereka punya program namanya TORA. Kepanjangannya apa Mas? Pokoknya objek reformasi agraria lah. Jadi untuk alih fungsi kawasan hutan menjadi non hutan. Itu saat itu saya nggak tahu itu apa itu. Budita cuma minta, dia nanya ke saya, kawasan kita masuk nggak sih di TORA gitu kan? Hah, TORA ini apa ini gitu kan? Barang apa nih ini apa gitu. Jadi harus nyari tahu dulu. Oh, TORA ini apa gitu kan? Harus mahamin dulu begitu. Jadi sambil ngerjain, sambil belajar kayak gitu. Jadi prosesnya cukup panjang lah saat itu. Nah, itu tuh kan lumayan pesat ya Mas Le dengan apa yang menjadi peran Mas Leo di DASA gitu. Saat Tataji Project, tadi Mas Leo bilang 5 tahun yang lalu itu, dan itu sangat wajar karena saat itu pun 5 tahun yang lalu industri karbon tuh belum sefamiliar ini kan gitu. Betul. Nah, pesat sekali gitu. Apa yang jadi perannya Mas Leo di Tataji Project dengan apa yang saat ini menjadi peran Mas Leo di DASA. Perbedaannya apa Mas? Di Tataji Project dengan di DASA. Yang paling kerasa banget. Paling terasa itu adalah kalau kita di Tataji Project itu kan kita implementer ya. Kita yang memang ngelakuin di lapangan. Yang kita kerjain tuh benar-benar fokus hanya untuk satu project. Kita nggak banyak terganggu, khususnya saya ya waktu itu ya, itu banyak tidak terganggu untuk di luar urusan teknis pekerjaan. Jadi yang spesifik didelegasikan ke Mas Leo. Betul. Jadi ya ketika waktu itu ya karena posisi saya sebagai seorang GIS, jadi ya memang ya udah fokus GIS. Tapi ketika kita sekarang ada di DASA begitu, sudah beda nih perannya gitu. Yang dilihat nggak cuma sekedar melulu teknis, tapi beyond dari teknis gitu ya. Regulasi kah sampai? Regulasi, administrasi, keuangan, terutama keuangan. Ya. Bagaimana untuk menjadi sebuah proyek karbon itu kan nggak murah, ya, Mas Yos ya. Nggak murah sama sekali. Range Mas. Aku penasaran, butuh berapa sih biar orang tuh tahu kayak ternyata butuh dari sekian sampai sekian? Untuk ini sebenarnya kasar ya, Mas. Ya, kasar. Soalnya tergantung dari masing-masing proyek itu punya kebutuhan biaya masing-masing. Tapi biasanya untuk 5 tahun pertama lah ya. 5 tahun pertama itu mungkin minim tuh kita harus ngantongin dana tuh ya. Minim banget mungkin 5 juta USD. Oke. Ya, berarti salah satu project yang memang gak boleh main-main untuk di start. Betul, jadi memang makanya harus sangat hati-hati. Karena mungkin karena background saya berangkat dari teknis, jadi sudah tahu ya sisi teknis nih yang apa sih susahnya gitu sisi teknisnya. Dari kesulitan teknisnya sampai ke biayanya. Nah itu yang akhirnya ngebuat saya mungkin jadi punya gambaran ketika membuat analisis finansialnya ketika mau menjadi proyek karbon gitu. Klien. Betul. Oke. Jauh banget ya bedanya ya. Jauh. Kapan Mas akhirnya Mas Leo tuh di transisi mana atau di waktu mana Mas Leo akhirnya pun itu belajar lagi kan berarti. Mencari tahu lagi kan. Betul. Berapa tahun yang lalu Mas? Seingat Mas Leo. Jadi kalau misalnya belajar tentang carbon project kan sebenarnya sejak hari pertama kerja di Tataji Project itu, Mas Yos. Jadi ketika saya sampai sana waktu itu kebetulan di tingkat middle manajemennya project tersebut itu saya yang paling muda saat itu. Cukup lama waktu itu yang paling muda di situ dan waktu itu kita punya partner kebetulan dia bule gitu ya, dia ngantor di sana. Mungkin karena saya yang paling muda ya, saya yang paling muda, paling baru juga, anak baru, jadi mungkin yang gampang diintimidasi ya. Jadi ya udah tuh, itu orang tuh banyak banget diskusi sama saya. Diskusi terus. Pokoknya bahkan sebenarnya bukan berhubungan dengan bidang saya gitu ya. Dia tetap datang ke meja gitu kan, ngajak diskusi gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya yang ngebuat saya juga jadinya cepat untuk belajar. Mau enggak mau harus perlahan tuh harus ngikutin dia ya. Pace-nya dia karena dia udah ngomongin jauh gitu ya.
Saya tuh bahkan masih A B dia udah ngomong udah jauh, udah alfabet mana gitu, saya masih di A B gitu ya kan. Mau nggak mau harus belajar tuh mulai dari situ. Mulai dari situ belajar secara teknisnya dulu ya, secara teknis metodologi, gimana caranya dapetin data yang ada di metodologi, belajar dari situ. Terus mungkin sampai 2023 itu saya masih banyak belajar dari sisi teknisnya aja. Mulai 2023 akhir, 2023 pertengahan akhir lah ya, saya baru mulai dikasih tanggung jawab saat itu ngelihat untuk pengembangan Carbon Project keseluruhan. Jadi dari sisi finansialnya, administrasi, regulasi, baru di situ dilihat. Karena memang pas 2023 tuh bisa dibilang kayak boom, tiba-tiba itu ya. Banyak orang tahu lah gitu. Tiba-tiba emang di 2023 itu boom banget. Tentang nilai ekonomi karbon, tentang Carbon Project di Indonesia itu bisa dibilang kayak kalau dibikin kurva tuh kayak tiba-tiba langsung dus di Indonesia melejit banget di saat itu. Mau nggak mau akhirnya Mas Leo juga harus ikut di pace itu ya. Betul. Nah tadi Mas Leo bilang kan kebetulan saat itu adalah Mas Leo yang paling muda. Nah sekarang bedanya di timnya Mas Leo yang di bawah naungannya Mas Leo nih, banyak anak muda gitu yang akhirnya join di timnya Mas Leo, bahkan hampir semua muda itu kan? Hampir semua muda. Apa Mas yang paling menarik, yang paling menantang? Apakah ada kisi-kisi dari di waktu yang lampau saat Mas Leo jadi yang paling muda dan akhirnya diterapkan juga ngelola tim ini? Jadi ketika saya kerja sama bawahan saya, tim saya itu kan saya selalu ngomong ke mereka bahwa pekerjaan pertama itu biasanya yang paling berkesan. Setuju. Paling berkesan. Atasan langsung atau bos ketika mereka kerja di tempat pertama itu biasanya akan jadi role model tuh. Betul, setuju. Entah role modelnya diikutin atau jadi kebalikannya. Atau dia hindari. Betul. Atau jadi kebalikannya. Biasanya kayak gitu. Yeah. Itu berlaku ke saya juga dulu. Jadi sebelum saya kerja di Tata Haji Project ini, kerja di tempat-tempat lain gitu. Ketemu dengan berbagai macam latar belakang bos ya, dengan berbagai sifat wataknya dia. Saya jadi belajar, jadi seorang leader itu harus gini ya, harus wataknya kayak gini. Itu yang mungkin kadang saya bawa itu jangan sampai hal ini kejadian di tim saya. Betul, kayak gitu. betul. Jangan sampai kejadian gitu. Dan saya sadar bahwa saya kerja sama anak-anak yang lebih muda sekarang, Gen Z ya gitu. Selisih ada yang 7 tahun gitu-gitu di bawah saya. Padahal cuma selisih 7 tahun tapi rasanya tuh jujur ya, akhirnya saya ngerasain dulu kayak kayak banyak orang bikin bilang Gen Z kayak gini gitu ya. Saya nggak berasa gitu. Pas udah sekarang kerja gitu ya sama teman-teman Gen Z itu berasa gitu ya. Ada gap generasi antara saya dan mereka. Padahal cuma beda berapa tahun doang gitu kan. Tapi rasanya beda. Perlakuan saya ke Gen Z biasanya ke teman-teman Gen Z itu adalah mereka ini tuh kan generasi progresif menurut saya. Mereka itu berani menyampaikan ide, pendapatnya. Bahkan kritis. Mereka tuh kritis. Dan saya suka sebenarnya karena itu saya sebagai leadernya mereka, saya jadi banyak insight, banyak perspektif melihat sebuah masalah. Jadi nggak cuma dari perspektif saya aja nih gitu ya kan. Saya bisa ngelihat dari perspektif lain gitu yang saya nggak tahu gitu. Yang paling penting adalah ketika saya bekerja sama mereka adalah yang saya pastikan mereka itu harus tumbuh. Saya pastikan harus tumbuh. Saya nggak mau mereka stuck. Karena saya ngelihat Gen Z ini mereka nggak bisa diem aja. Mereka itu harus dikasih ruang, harus dikasih tempat untuk mereka tumbuh. Iya, setuju Mas. Mungkin beda sama generasi kita ya Mas. Mungkin kalau kita tuh, kita ada di dalam wadah itu aja udah seneng gitu ya. Betul. Kan? Ya kan? Ya. Terus kalau nambahin dikit, awal kita bekerja dulu Mas, kita tuh lumayan ada kayak, mungkin Mas Leo juga ataupun tidak, sangat berharap ada mentor yang bisa bimbing lumayan panjang gitu. Untuk kayak duplikat gitu tuh loh Mas. Kayak, dan itu pun saat itu udah oke banget karena di masa kita tuh ruang itu aja sudah sangat luas rasanya dibanding era sebelumnya ya gitu. Betul. Itu jadi yang saya pastikan itu karena kan
sebenarnya sih nggak harus ke Gen Z ya, ke siapapun yang kerja sama saya pastikan dia harus tumbuh gitu. Ya. Saya nggak mau dia stuck diem, nggak punya kemampuan, ya gitu-gitu aja gitu. Buat apa kerja? Saat ini timnya Mas Leo spesifikasinya apa aja? Kalau yang ada di bawah saya memang nih agak unik ya, karena memang saya membawahi beberapa, nggak cuman carbon project development juga, tapi ada yang lain ke sisi ESG juga begitu. Jadi mereka ini punya latar belakang masing-masing. Ada yang memang latar belakangnya untuk lebih ke sifat analis dan business development. Ada memang yang dia ini teknis ya, teknis banget melihat pekerjaan dari sisi teknis kehutanannya gitu-gitu. Ada juga yang untuk pengembangan carbon project kita juga sedang pengembangan MRV. Jadi memang latar belakangnya ini IT gitu. Dan ada juga yang ESG yang mana latar belakangnya ini orang sustainability banget gitu. Orang yang melihat hampir mirip seperti carbon project tapi mungkin dari sisi ESG-nya gitu. Sampai saat ini Mas Leo melihat apakah itu formasi yang sudah idealkah atau seperti apa? Ideal sebenarnya sudah cukup ideal, tapi dasar kan akan tumbuh ya. Betul. Kita akan tumbuh. Ketika kita tumbuh mungkin ya kurang ya. Kita masih butuh banyak sekali pengembangan begitu. Makanya banyak harapan saya sih pada teman-teman ini untuk tumbuh juga gitu ya, karena untuk menjawab nantinya dasar bertumbuh mereka juga harus tumbuh. Kayak gitu. By tumbuhnya mereka ya. Betul. Kan tahun ini tuh kita lumayan sedikit ambisius ya Mas. Dasar lumayan sangat ambisius, namun menurutku lumayan sangat realistis. Kita berani kasih statement kayak service yang akan kita kasih tuh hampir komplit. Ada dasar karbon, ada dasar sosial, ada dasar emission, ada ESG bahkan. Media yang mungkin di bagian kami, tapi hampir selain media itu tuh ada di ranahnya Mas Leo gitu. Apakah formasi saat ini yang Mas Leo kelola itu udah kemungkinan akan bertumbuh sih, tapi apakah itu akan bisa, udah siapkah kita untuk dengan servis yang lumayan sangat ambisius itu? Untuk sekarang kita masih ada beberapa yang masih dalam tahap pengembangan ya, masih. Cuma kalau especially untuk karbon sih sebenarnya kita sebenarnya sudah sangat siap. Sangat siap ya. Sangat siap sebenarnya. Bukan dari sisi saya dan tim saya, cuman tim teknis yang lain juga sebenarnya udah keseluruhan dasar lah ya. Keseluruhan dasar sebenarnya udah sangat siap. Nah, sangat terhubung dengan itu Mas Leo. Aku pengen tahu menurut Mas Leo ya, gimana Mas industri karbon saat ini di Indonesia? Sedang di fase apakah menurut Mas Leo? Pribadi ini spesifik nggak apa-apa ya. Sebenarnya setelah administrasi baru, sebenarnya kita udah ada di track yang benar sih. Dalam artian kita sudah mengarah yang benar. Aspirasi-aspirasi dari praktisi, dari orang-orang yang memang sudah bermain ya di dunia ini sudah mulai didengar oleh pemerintah, dan itu bagus menurut saya. Kita mungkin hanya menunggu aja sih sebenarnya, ini hanya timing ya, hanya masalah waktu ya. Ini hanya masalah waktu sampai akhirnya ini semua bisa jalan. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa market Indonesia itu kita punya potensi yang besar, nggak mungkin kita nggak manfaatin potensi kita itu. Dan banyak negara di luar sana itu yang menunggu Indonesia begitu ya. Kapan ayo Indonesia begitu? Karena kita ini punya potensi yang besar banget. Sangat-sangat besar potensi Indonesia. Nah, kalau kita ngelihat yang di luar Mas, tadi Mas sudah kasih tahu sedikit. Menurut Mas Leo, kita bisa look up sama negara mana untuk yang kayaknya lumayan sehat deh industri karbonnya? Indonesia tuh bisa look up sama negara mana? Kalau di Asia Tenggara mungkin yang baru mulai itu Thailand sama Malaysia ya. Di Asia Tenggara mereka juga sekarang sedang menapaki lah gitu. Thailand sama Malaysia. Secara geografis kita juga lumayan mirip sama mereka. Sebenarnya kita Indonesia, Malaysia, Thailand itu sebenarnya
kita bisa saling refleksi satu sama lain lah. Oke. Gitu ya. Begitu. Walaupun mungkin kalau kita lihat secara keekonomiannya jelas Indonesia punya potensi yang lebih besar ya dibandingkan mereka. Secara landscape kah? Secara potensi landscape kah? Ya betul. Kita jauh lebih. Jauh. Menurut Mas Leo berapa kali lipat? Wah jauh Mas Yos. Kalau mungkin kalau misalnya kita di dunia itu mungkin kita ada di 5 besar lah secara potensi. Indonesia ada di 5 besar. Yang menjadi masalah itu kan yang masih menjadi bottleneck sampai sekarang itu kan memang dari sisi regulasi ya. Ketika orang berinvestasi begitu kan. Yang pasti pertama dia lihat kan dari sisi kepastian bisnisnya dulu. Regulasinya secara bisnis betul-betul. Orang kan nggak mau untuk menaruh uang atau menaruh investasi tanpa dia clear dulu nih regulasinya akan seperti apa bagaimana itu kan ya. Betul. Nah itu tuh Mas, aku juga nggak usah aku sih, kita Dasa bahkan teman-teman yang mungkin tertarik dengan karbon ya. Kita sama-sama tahu ada banyak pemain karbon muncul. Betul. Bahkan mungkin dari sektor non lingkungan ya mereka ya udah mulai masuk dan ikut join wave-nya lah. Nah bahkan kadang yang sangat sedikit bikin hati kurang enak adalah mereka ngelihatnya itu dari datang itu tuh karena nilai jualnya. Betul. Informasi yang beredar kayak nilai jualnya tinggi segala macam. Tapi dari Mas Leo yang sangat bertanggung jawab untuk memastikan gitu. Menurut Mas Leo apa yang sebenarnya harus jadi filter moralnya mereka atau batas eksisnya perusahaan-perusahaan besar ataupun entitas yang pengen join tapi mereka belum sama sekali tahu untuk masuk ke ruang ini Mas, industri karbon ini. Jadi ya kita nggak bisa pungkiri ya bahwa banyak sekali orang masuk ke dunia carbon project ini memang karena dilihat dari sisi bisnisnya. Ya kita nggak bisa pungkiri dan kita nggak bisa nyalahin itu. Memang betul bahwa ini tuh bisnis yang oke sebenarnya. Faktor ekonomi sangat trigger mereka lah ya. Betul. Dan sebenarnya saya senang karena berarti ketika ada banyak orang yang tertarik, bisnis ini jadi rame di Indonesia akan tumbuh, bisnis tumbuh dan ya cita-cita kita juga untuk menjaga lingkungan juga terjaga gitu. Tapi kan memang yang jadi masalahnya adalah iya nih mereka udah mulai banyak datang, idenya sih mereka juga sudah mulai kita harus menjaga lingkungan gitu ya kan, mengembangkan pemberdayaan masyarakat lokal di sana gitu, menjaga keanekaragaman hayati gitu ya. Akhirnya mulai di situ jadi ada barriernya tuh, ada pembatasnya gitu ya kan. Ketika mereka mau melangkah lebih jauh, wah ada ini nih gitu ya kan. Ternyata lebih deep gitu, lebih deep dalam daripada itu. Kalau dari sisi saya adalah saya ngelihatnya mungkin ya ini mungkin masalah waktu sih Mas Yos. Mereka saya yakin ada beberapa dari mereka yang pastinya sadar kayak gitu ya. Nantinya akan sadar, ini hanya masalah waktu bahwa pengembangan proyek karbon itu nggak melulu tentang yang dari bisnisnya aja gitu. Setuju. Mereka harus ngelihat dari sisi pemberdayaan masyarakatnya, menjaga keanekaragaman hayati. Mungkin saya pribadi kalau saya belum pernah bermain di industri ini, terus tiba-tiba sekarang nih saat-saat ini saya masuk, mungkin jujur saya akan lihat dari sisi bisnisnya aja gitu. Mirip-mirip lah mungkin. Ya. Karena ya saya nggak tahu kan gitu, di dalamnya apa. Ya. Jadi memang mungkin kita kayak Dasa gitu yang udah kecemplung duluan ya. Yang mungkin ya kita yang harus ngasih tahu mereka gitu, ya kan. Ngasih tahu mereka bahwa ini kayak gini loh bilang gitu. Mungkin kita yang harus ngasih tahu begitu. Bahkan akhirnya aku setuju dengan Mas Leo tadi, mungkin yang jadi filter moral atau batas etisnya adalah nggak apa-apa. Sebelum itu semua nggak apa-apa banget mereka interest ya, kayak masuk aja dulu sampai akhirnya mereka mau nggak mau secara metodologi dan segala macam mereka harus bertemu dengan fakta-fakta itu, fakta-fakta yang menjadi perjuangan kita, movement core-nya Dasa dan Tatagi Project, sampai akhirnya mungkin itu yang jadi filternya mereka ya, apakah komitmen untuk bisa berada di core Carbon Project bahkan beyondnya, yaitu ya
gimana masyarakatnya, gimana keanekaragaman hayatinya yang akhirnya jadi filter mereka apakah mereka mau lebih jauh melangkah dan benar-benar. Akhirnya tinggal hal yang tadi nge-trigger di awal kalau nilai jualnya tinggi gitu. Kalau akhirnya mereka bisa gabung dan masuk secara benar, mereka bisa mengukur lah. Berarti nilai tinggi itu tuh karena memang effortnya tuh nggak main-main. Betul. Saat ini Mas, di DASA yang Mas Leo Mas Leo ada di dalam hal ini gitu. Klien kita ataupun potensi klien kita, DASA saat ini tuh Mas, kalau Mas Leo ingat ataupun Mas Leo kerjakan, ada berapa sih memang yang sedang berprogres di DASA? Berprogres ya. Dalam saat ini sih kita ada potensial sekitar 5 lah. 5 ya? 5 sampai 6 yang potensial di DASA. Tapi sambil nanti seiring berjalannya waktu pasti kan nanti kita akan lihat lagi, kita assess lagi apakah dari 5 ini itu akan maju semua atau enggak, begitu. Karena buat saya gini, saya memang sebagai Head of Carbon Project Development, saya sangat mendukung sekali tentang konservasi lingkungan gitu ya. Tapi kita juga jangan sampai lupa bahwa enggak semua hal, enggak semua tempat harus menjadi carbon project. Setuju Mas. Gitu. Nggak bisa semuanya. Harus ada keseimbangan gitu ya kan. Ada keseimbangan. Yang ini memang kita harus menjadi carbon project, ada yang enggak. Takutnya kalau misalnya semuanya jadi carbon project, saya tahu pasti nanti akan ada implikasinya pasti. Akan ada dampaknya yang kita masih belum tahu ya. Masih bertanya-tanya. Belum terlihat kan. Belum terlihat. Tapi kalau misalnya semuanya jadi carbon project, saya juga nggak setuju lah gitu. Sama semuanya jadi carbon project gitu. Sedangkan kita punya kebutuhan lain gitu ya. Nah, bahkan itu berarti yang 5 yang sedang on progress di DASA itu tuh berarti secara regulasinya mereka, secara administrasi mereka sudah boleh kan Mas sebenarnya untuk mereka cek apakah mereka potensial atau enggak. Betul. Berarti itu cuman kita ya Mas, cuman DASA. Teman-teman kita banyak juga kan yang developer sekarang. Jadi sebenarnya bisa dilihat memang yang mulai ngasih langkah nyata masuk ke dalam project karbon ini tuh memang udah banyak ya Mas ya, bukan di isu lagi kayaknya ini potensi deh, tapi yang udah ngelangkah masuk tuh udah banyak ya Mas. Sudah banyak. Sudah ada beberapa yang istilahnya ini mereka nih pemberani lah sebenarnya ya. Di luar karena regulasinya pun belum tuh ya. Di luar pemain-pemain lama ya. Ada pemain-pemain baru yang sudah masuk itu berani, dan saya sebenarnya apresiasi sama mereka bahwa di tengah situasi yang masih belum jelas gitu ya, tapi mereka komitmen dan berani, itu sebenarnya saya sangat apresiasi sama mereka. Padahal sebenarnya itu sebenarnya core-nya ya Mas ya, kalau di Carbon Project adalah kayak berani gitu, karena memang yang dilihat betul kita dapat sesuatu ganti dari effort kita, tapi sebenarnya effortnya itu yang paling besar kan. Betul. Nah, Mas Leo mengurusi hal ini day to day setiap hari kan di DASA gitu. Melihat industri ini, apa Mas menurut Mas Leo yang Mas Leo khawatirkan dari arahnya industri ini? Mungkin kalau yang dikhawatirkan dari mungkin bukan industrinya ya, tapi pemainnya dalam artian yang tadi kita bahas Mas Yus, bahwa bisnis ini tuh harus dijalankan sebertanggung jawab gitu. Setuju. Saya belajar dari pengalaman kemarin gitu ya, menjalankan bisnis ini kita bekerja itu nggak cuma sekedar bekerja aja gitu ya. Mungkin kalau orang-orang yang di Jakarta kerja ya udah datang pagi, kerja sore pulang, udah akhir gitu. bulan terima gaji, udah kayak gitu aja. Tapi orang yang nantinya akan bekerja di Carbon Project, yang nantinya dia akan ada di lapangan, itu tuh lebih dari sekedar bekerja. Dia ya dedikasi begitu ya, tanggung jawab, karena bisa dibilang hampir semua Carbon Project itu kan nggak ada yang di kota ya. Semua di tempat-tempat jauh, remote. Berarti mereka harus jauh dari keluarga, harus jauh dari temen, jauh dari tempat nyaman. jauh dari tempat nyaman.
itu tuh harus penuh dengan dedikasi gitu ya. Mereka di sana kan nggak cuman 3, 6, 1 bulan, setahun gitu ya kan. Tapi kan itu akan bertahun-tahun lama di sana. Kalau cuman sekedar semangat kerja aja gitu ya, semangat kerja biasa, pasti nggak akan bisa bertahan. Harus penuh dengan dedikasi dan tanggung jawab itu. Karena semakin kita lebih dalam terlibat di Carbon Project, itu semakin semakin dalam ikatan kita sama project tersebut, apapun projectnya gitu ya. Bahkan mungkin gak cuman saya gitu ya, hampir banyak teman-teman yang kerja di Carbon Project gitu ya, yang sudah pemain lama gitu. Mungkin ketika mereka memutuskan untuk resign dari pekerjaannya terus mencari pekerjaan baru, pasti akan ada ada gejolak di hati ketika mereka mungkin mau pindah karir ke bidang yang mungkin berseberangan ya. Switch lah ya. Ya, switchnya itu berseberangan, pasti ada saya yakin. Walaupun mungkin akhirnya ya dengan dorongan faktor ekonomi, keluarga dan lain-lain, akhirnya ya udah kerja yang namanya juga profesional bekerja gitu kan. Tapi saya yakin pasti akan ada gejolak di hatinya ketika dia mau switch karir itu. Karena memang gimana ya, saya susah juga ngejelasin dalam kata-kata, tapi itu ikatan hatinya tuh udah beda ya. Udah beda gitu ya. Mungkin gambaran buat mungkin teman-teman ya yang bingung gitu ya. Apa bedanya sama kerja biasa gitu ya kan? Kan kerja di Carbon Project juga kerja gitu ya, jadi pegawai, jadi karyawan gitu, digaji tiap bulan. Nggak sesimpel itu sih. Ada hal yang lebih besar. Ada hal yang lebih besar daripada itu. Ada tanggung jawab lebih dari itu. Misal ketika ada biasanya kayak kebakaran hutan gitu ya kan. Itu gak bisa 9 to 5 kan Mas? Iya, itu gak bisa 9 to 5 dan itu tuh resiko loh. Itu pekerjaan yang sangat beresiko gitu ya. Nyawa, kesehatan. Iya, resikonya, kesehatan gitu ya kan. Tapi ketika kita ngelihat tempat kita misalnya terbakar gitu kan, kita nggak bisa diem gitu aja gitu kan. Nggak mungkin diem. Nggak mungkin gitu ya. Kita yang hari-hari ada di situ gitu ya kan, ngelihat tempat itu, ya pasti akan tergerak gitu. Maaf teman-teman, dipotong sebentar karena apa Mas Sil? Karena ini adalah waktunya untuk pengumuman kuis. Oke. Yang edisi lalu itu. Ya, episode sebelumnya Budita ngasih pertanyaan, ngasih kuis. Akan untuk 5 orang yang beruntung lah ya, yang jawab benar. Dan 5 orang pertama. 5 orang pertama. Kebetulan cuma 5. Kalian beruntung karena mendapatkan masing-masing pulsa dari Budita 100.000. 100.000, lumayan tuh. Pertanyaannya kemarin tuh adalah 3 pertanyaan tapi 1 jawaban tuh. Oke Mas. Pertanyaannya adalah apa yang ada di hutan? Apa yang dilakukan saat di kamar mandi? Dan yang ketiga itu apa yang terjadi di kaki? Kakinya kenapa? Kakinya kenapa? Ya betul. Dan pertanyaan cuma 1. Jawabannya cuma 1. Jawabannya cuma 1. Dan apakah itu? Jawabannya adalah keramas. Coba aku nanya ya, aku nanya pertanyaan pertama ya. Apa yang ada di hutan? Keramas. Apa yang dilakukan di kamar mandi? Keramas. Kakinya kenapa? Keram nih Mas, keram Mas gitu ya. Okay. Jadi selamat kepada yang pertama ada Ruanzu. Ya. Yang kedua siapa Mas? Yang kedua ada Kucing Tulalit _13. Yang ketiga ada Nadia PZ1CW. Kayak motor ya. Yang selanjutnya ada Cincawai. Yang terakhir yang kelima ada Yoel Marcelino 4466. Ada di sini, ada screenshotnya teman-teman. Di sini atau di mana nih? Jangan alam bingung, di sini aja nih Mas. Terserah lah. Nah teman-teman 5 orang yang menjawab dengan benar boleh banget untuk email kita ke info@dasacorp.com. Nanti akan kita proses hadiahnya. Terima kasih sudah menjawab. Saatnya kita kembali lagi ke Mas Leo. Mas Leo berubah nih sama Mas Leo. Berarti sebagai pemain baru nanti, siapapun yang akan join ke Project Carbon nih, hal yang mereka harus pastikan adalah operasional bekerja
di Project Carbon mungkin cukup berbeda dengan di Project Carbon ya Mas. Jadi kalaupun mereka non lingkungan sebelumnya dan mereka berusaha menerapkan sistem kerja yang mereka tahu selama ini ke Project Carbon itu tuh mungkin sangat berbeda. Iya, Karena pasti. dari yang Mas Leo bilang dan sempat aku bersama Mas Leo juga di Tataji Project, yang aku rasakan itu tuh sistem bekerjanya tuh ikut bertumbuh juga sih Mas. Hari ke hari tuh Betul. ada yang berbeda. Pasti. Akhirnya tuh yang buat senang adalah sebenarnya memang ketika teman-teman suka bekerja yang seperti aktivitas sehari-hari, Carbon Project tuh satu tempat yang menyenangkan. Karena kayak menjalani hidup saja. Betul. Menjalani hidup tapi sebenarnya itu bekerja. Tapi ada tujuan utamanya kayak apa yang harus lebih baik dari hari ke hari. Betul. Nah, kalau sebaliknya Mas Le, apa yang buat Mas Leo tetap optimis di arah industri ini? Kalau sebenarnya saya bisa ngeliat dari dua sisi sih, dari sisi memang bisnisnya sama dari sisi saya pribadi gitu ya. Kalau dari sisi bisnis dan ininya, kita nggak bisa lupa bahwa Indonesia punya kewajiban, punya komitmen penurunan emisi gitu ya kan. Satu-satunya cara untuk kita bisa menurunkan emisi ya salah satu caranya adalah lewat Project Carbon. Yang mana harus mau nggak mau ya ini harus jalan. Kayak gitu. Makanya di sini tuh ada optimisme yang besar lah. Ada optimisme yang besar begitu. Secara pribadi mungkin saya bekerja sebagai head of carbon project development tuh lebih dari kerja sih Mas Yos. Lebih dari kerja udah gimana saya jelasin ya. Ada tanggung jawab saya juga di situ. Tanggung jawab saya sebagai manusia ya. Tanggung jawab saya sebagai manusia. Contohnya misalnya ketika melihat kebakaran gitu ya kan, itu tuh pertama kali saya ngeliat kebakaran besar, melihat orang-orang terdampak gitu, saya kadang ngerasa kayak saya nyalahin diri saya sendiri. Ada bagian hati yang kena ya? Ya, kadang kayak ada ngerasa, wah kayaknya saya salah deh gitu ya kan. Mas Leo merasa itu efek dari? Iya. Iya kah? Iya, karena kan ketika misalnya ada kejadian kebakaran gitu ya kan, saya kan juga salah satu orang yang sebenarnya harusnya terlibat dalam situ ya, mengantisipasi. Harusnya kayak mungkin ini saya aja ya, tapi saya ngerasa kayak harusnya saya bisa ngelakuin, membuat sistem, membuat hal yang lebih baik biar ini tuh nggak terjadi. Gitu ya. Mungkin dengan membuat sistem yang lebih baik, membuat peringatan yang lebih baik dari jauh-jauh hari sebelumnya gitu. Jadi kayak mungkin kalau yang tinggal di Jawa, mungkin di Jakarta mungkin nggak ada gambaran ya seberapa pelik, seberapa parah kebakaran hutan itu ya. Itu cuma salah satu contoh ya kebakaran hutan. Tapi itu tuh bisa bikin nangis sih. Saya kalau misalnya ingat lagi tuh nangis sih. Karena nggak cuma kita yang terdampak ya gitu ya. Ada anak bayi, anak kecil. Setuju, Mas. Itu wah, saya ingat lagi tuh. Bahkan itu baru satu hal karena itu faktor kekeringan. Belum lagi kalau misalnya hujan. Di musim yang hujan mereka juga terdampak sekali kan Mas. Nah itu tuh yang mungkin teman-teman harus tahu. Tapi mungkin aku dengan Mas Leo bisa sepakat kita melihat ini adalah satu hal yang menyenangkan bahkan gitu. Kayak ketika bekerja ternyata beyond dari pekerjaan. Sampai ada rasa yang ikut di dalam gitu. Nah Project Carbon saat ini Mas, aku pengen konfirmasi juga sama Mas Leo. Mungkin yang kita dekat lah, kita di Nature Based Solution kan. Aku ngerasa Mas Le, mungkin dari awal tahun ini ya, dari awal tahun ini tuh aku ngerasa tuh pace-nya tuh tinggi Mas. Aku ngerasanya ya kayak semua orang ikut, ayo, bahkan pemerintah, kita harus ngakuin. Mereka dari Januari sampai sekarang tuh jauh lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, saking itu cepatnya Mas, pace-nya kencang, sangat kencang sekali. Pernah nggak Mas Le ada ngerasain dilema tuh antara harus jalan cepat atau jalan benar? Iya sih, pasti. Gimana menentukannya? Buat saya karena mungkin kalau tadi kalimat saya ada yang diulang-ulang oleh tanggung jawab, ya saya lebih memilih untuk jalan yang benar dulu. Gitu. Karena industri ini nggak bisa, bukan industri instan gitu ya. Bukan Mas. Industri instan yang kamu taruh uang sekarang ya kan,
hire orang gitu-gitu, bulan depan udah dapat duitnya. Nggak bisa gitu ya kan. Butuh berapa lama sih Mas Le? Rata-rata sampai akhirnya kita bisa nyebutlah kayak ini menanam tumbuhan panen. Kalau langsung dapet sih ya setahun lah ya, minimal setahun 2 tahun. Tapi mungkin kalau dalam artian bisa balik ya, balik investasinya ya mungkin sekitar ya 5 tahun lah. Proses yang panjang kan? Proses yang panjang. Butuh komitmennya. Jadi memang ini tuh bukan instan, bukan bisnis yang instan. Jadi untuk jadi gini, kalau misalnya kayak produk barang gitu ya kan, misalnya produk apa gitu ya, makanan gitu ya kan, pabrik lah gitu. Pabrik gitu ya, mereka produksi ya kan, terus dijual ya kan, ada harganya. Udah gitu, biasanya harganya naik kalau misalnya ada Demand-nya tinggi atau ada salah satu bahan produksinya yang langka atau apa gitu kan. Tapi kalau carbon project, harga meningkat itu kan salah satu penyebabnya adalah kualitas projectnya. Oke. Kalau kualitas projectnya itu bagus, harga itu akan naik. Iya. Gitu. Harga akan mengikuti. Jadi kalau misalnya mau instan, mau cepet, mau semuanya cepet, ya akan berdampak ke kualitas projectnya gitu. Kualitas projectnya jadi tidak optimal begitu ya kan. Yang nanti pasti akan ada rentetan masalah yang timbul di belakang. Misalnya penerimaan mereka di masyarakat lokal begitu, karena semuanya mau cepet mungkin ada masyarakat lokal yang masih belum tahu, belum aware kehadiran mereka gitu ya kan, atau belum dapat manfaat kayak gitu. Jadi kalau menurut saya jalan yang benar lah, karena pastinya nantinya akan menghasilkan juga kok. Yang mereka kadang mungkin ataupun teman-teman, bahkan saya Mas, yang kadang kita lupa adalah kalau pabrik ataupun produk kita tuh berurusannya sama benda yang mungkin nggak punya nyawa kan. Betul. Carbon project kita berhubungan sama makhluk yang bernyawa, bahkan tumbuhan pun bernyawa, bertumbuh gitu. Betul. Teman-teman yang ada di dalam hutan, hewannya, masyarakatnya kan semuanya tuh hidup tuh loh Mas. Jadi dinamikanya lumayan asik gitu, dan akhirnya memang kualitasnya pun nggak bisa sangat harus bisa diukur banget kayak quality controlnya pabrik kan dan produk gitu. Nah berarti sebenarnya dari yang Mas Leo bilang, jalan benar itu tuh akan ngebawa ke arah ketika project itu tuh berjalan dengan benar, hasilnya juga akan mengikuti ya Mas ya. Betul. Oke. Udah banyak kok sebenarnya, maksudnya jalan yang benar, bukti jalan yang benar itu udah ada gitu ya kan. Sebenarnya tinggal dipelajari aja gitu kan. Sudah ada buktinya, tinggal diadopsi aja dan buat lebih baik gitu. Karena yang sudah ada berjalan sebenarnya sudah cukup bagus, tapi kalau misalnya bisa dibuat lebih bagus lagi itu jauh lebih baik sih. Dan bisa aja sebenarnya kan. Bisa jauh lebih baik kan. Bahkan kayak aku coba sedikit mempelajari ya, karena tadi Project Carbon ini bertumbuh. Bahkan untuk yang paling benar tutup pun kita belum bisa pastiin kan Mas, karena dia akan terus kan. Ya. Yang harus dipastikan ketika kita menjadi Project Carbon, terlibat dalam Project Carbon itu kan akan ada banyak pihak yang terlibat. Dari pihak internal dan eksternal itu, bahkan dari internal sendiri pun ya kan. Yang kita pastiin adalah kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang, semua pihak yang terlibat. Gak bisa, gitu ya kan. Semua pasti punya keinginan, punya pendapat masing-masing gitu ya kan. Yang bisa kita lakukan adalah mana yang terbaik, gitu, yang terbaik untuk kita semua gitu. Masa mau kita senangin semua kan nggak mungkin. Mas. Gitu. Ini aku kepengen banget nanya sama Mas Le, bahkan aku nggak nyatat ini sebelum pertanyaan dari teman-teman. Nature Based Solution, Project Carbon, yang mungkin jadi service yang paling kita unggulin lah ya. Betul. Dari DASA. Aku maksudnya gini Mas, kayak orang-orang mungkin ngira ini tuh kayak sesuatu industri yang sangat surgawi gitu loh, baik sekali gitu. Secara ekonomi baik, secara apa yang kita lakukan baik. Bahkan dampak ya Mas, dampak ke kitanya, dampak ke masyarakatnya, dampak ke alamnya, dampak ke hewannya, bahkan ke negara bahkan gitu tuh kayaknya nggak ada yang nggak baik gitu. Bahkan kayak tadi Mas Le sempat bilang kayak kita lewat ini juga kita bantu target yang
yang negara harus capai gitu. Betul. Tapi yang aku penasaran Mas Le, dan karena ini tuh lumayan sangat, kita rasanya kayak banyak hal yang kayak dihambat. Ada nggak sih Mas Le sebenarnya alternatif dari NBS menurut Mas Le? Kalau menurutku nggak ada. Menurutku nggak ada yang baik secara ekonomi, yang baik secara masyarakat, baik secara alam, baik secara hewan. Ada nggak alternatifnya? Alternatif selain NBS ya mungkin lawannya kan tech base ya, technology base gitu ya, yang menjadi head to headnya si nature base gitu ya. Tapi ya memang sekali lagi nggak ada yang bisa mengalahkan si nature-nya sendiri gitu ya kan. Iya sih Mas, setuju kan? Kita bisa buat apapun lah. Saya yakin manusia ke depannya bisa buat apapun. Tapi nggak ada yang bisa ngalahin si alamnya itu sendiri gitu ya kan. Bukan alam yang ini ya. Ini pasti kayak setiap podcast kayak ada yang ngomong bukan alam yang ini ya. Dia sering denger kayak kok nama aku disebut-sebut ya. Ya jadi ya alam sendiri yang pasti akan yang menentukan, dia yang akan memilih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau buat saya sih pasti harus alam sendiri yang bisa. Dan kita punya itu semua ya Mas ya. Indonesia tuh punya itu semua. Betul. Dan berlimpah. Aku bisa bilang Berlimpah, betul. di Indonesia berlimpah. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak melakukan ini kan Mas. Betul sekali. Ya. Saya juga nggak tahu kalau misalnya ada yang ngasih mau menghambat gitu ya kan. Dasar pikirnya apa gitu kan, alasannya apa. Tapi ya semoga cepat sadar lah. Iya. Nah, Dasa dan Mas Leo, ini teman-teman yang nonton mungkin coba cari, mungkin sedang mencari tahu Dasa dan Mas Leo dan kami lah semuanya. Kami sangat terbuka untuk teman-teman yang mungkin punya kekhawatiran untuk bisa ngobrol. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan? Mungkin mereka memiliki bank wilayah yang kayak masih iya atau tidak, aku bisa atau tidak, atau seperti apa. Kita tuh kita membuka ruang yang sangat luas untuk teman-teman bisa datang ngobrol, memastikan akan seperti apa kemungkinan baik, apa kemungkinan yang buruk. Karena sebenarnya Mas Le, dari yang beberapa kali aku dengar Mas Le ngobrol, nggak semua wilayah juga punya potensi untuk bisa gitu kan Mas. Betul. Tapi kita akan kasih tahu. Betul. Apakah berpotensi atau tidak gitu kan Mas. Teman-teman bisa lihat Mas Le di LinkedIn. Dasa sangat terbuka untuk akses kontak lah. Betul. Siapapun yang mau nanya sama Mas Leo sangat boleh sekali. Penasaran hal apa boleh tanyakan atau mungkin dari kolom komentar segala macam, mungkin kita akan coba untuk menjelaskan, karena kita pengen banget teman-teman itu tuh punya, kayak Mas Leo bilang tadi, punya mungkin terkalibrasi lah dengan kita ya, kayak apalagi yang harus dihambat gitu kan Mas. Betul. Nah Mas Le, kita lanjut ke pertanyaan teman-teman. Kadang mereka tuh aneh-aneh nih nanya Mas. Persiapkan diri Mas aneh-aneh. Leo. Ini pertanyaannya memang dari internalnya Dasa, teman-teman yang ada di Dasa, dan kita memilih yang paling cepat bertanya. Aku menyiapkan 4. Tapi kalau misalnya kita punya durasi yang cukup, nanti 4-4-nya ditanyakan. Tapi kalau misalnya enggak, 3. Nah pertama Mas Le dari... Ini anonim atau enggak nih? Ada yang anonim 1 Mas. Aku nggak tahu itu siapa, tapi menurutku pertanyaannya tuh lumayan oke. Aku pengen tanyakan juga, aku penasaran juga untuk menanyakan ke Mas Le. Ini udah mulai, ini kayaknya nih ada sedikit apa nih ya, ada sedikit dorongan lain dan mungkin personal dengan Mas Leo. Yang bertanya namanya adalah Dita Sawangan. Oke, Bu Dita. Dia tumben dia membuat Dita Sawangan gitu. Bu Dita, narasumber kita sebelumnya, mau nanya. Pertanyaannya adalah, ada 2 pertanyaan Mas. Sebenarnya pertanyaan pertama itu tuh tadi kita sudah sempat ngobrol. Ini pertanyaan keduanya belum. Apa yang paling dikhawatirkan akan terjadi jika bumi ini baunya terus dilakukan? Nah itu, apa yang paling dikhawatirkan akan terjadi pada bumi ini jika bau terus dilakukan?
Oke, jadi Bau mungkin itu apa Mas? yang bingung ya, bau tuh business as usual. Jadi ketika yang sekarang ada nih terus berjalan. Oke. Kayak gitu. Jadi tidak ada intervensi untuk menurunkan atau men-stop atau ya kayak gitu. Jadi menurunkan atau men-stop gitu ya kan. Kalau misalnya kita lihat bumi ini ya sebenarnya bisa dibilang gejolak bumi mulai berubah itu kan ketika revolusi industri ya. Iya. Semenjak revolusi industri sudah banyak sekali berubah di bumi begitu ya kan. Ada kenaikan suhu di bumi begitu ya kan. Yang kita jaga nih di 1,5 derajat. Kalau lebih dari itu bakal chaos sih. Kayak gitu. Mungkin udah banyak sekali ya yang mungkin Mas Adi gitu atau ini saya dapat dari Mas Adi juga. Kita membayangkannya adalah ketika kita demam gitu ya kan. Ketika kita demam gitu suhu normal kita kan 36, 37 lah paling tinggi 37 gitu ya kan. Ketika misalnya kita naik 2 derajat aja ya 39 itu udah menggigil parah gitu ya kan. Bayangkan itu terjadi di bumi dan kita hidup di dalamnya gitu ya kan. Kayak apa tuh bayangin aja kan. Dan kita nggak aware waktu kita ngerasain itu kita malah masuk ke ruangan hidupin AC gitu, nggak ikut itu dan akhirnya nggak peduli akan itu padahal itu adalah hal yang sangat krusial gitu kan Mas. Paling gampangnya adalah anak saya itu kan anak AC ya. Yeah. Dia anak AC keluar dikit aja nih jalan di depan rumah tuh udah tuh. Sedangkan kita dulu ya Mas, kita dulu tuh kan ya mau dalam ruangan waktu kita kecil ya lah ya. Dalam ruangan, luar ruangan ya memang seperti itu aja kita nggak ngerasain yang ekstrim transisi perbedaannya. Betul. Saya juga sebenarnya juga ngerasa sih, maksudnya ngerasa dalam artian sekarang tuh lebih panas ya emang sih. Parah Mas. Emang lebih panas, lebih kok nggak ada angin sama sekali gitu ya kan, nggak ada hawanya itu nggak ada sama sekali. Kayak dulu kita tidur siang lah gitu ya kan, tidur siang tuh ya udah tidur siang nggak perlu nyalain kipas, nggak perlu nyalain AC gitu kan. Ya udah tidur aja bangun ya udah kayak gini kan. Sekarang coba kita mau tidur siang nggak pakai AC, nggak pakai kipas angin, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur udah itu. Nah manusia tuh kan bisa kita tuh makhluk yang mungkin paling cepat belajar lah adaptasi. Mungkin kita nggak masalah ya Mas ya kalau misalnya suhu mau naik, pasti akan ada aja cara manusia untuk adaptasi. Tapi yang nggak boleh kita lupain adalah sebenarnya makhluk hidup yang lain. Betul. Yang mereka tuh nggak bisa sekita gitu kan Mas. Masa se-egois itu kita untuk ya udah kita nggak apa-apa gitu. Nah inilah mungkin salah satu alternatif yang kita bisa juga menurunkan mungkin sedikit keegoisan kita memikirkan selain kita gitu kan. Nah itu Budita dari Mas Leo, kalau ya terjadi ya ini mungkin satu hal yang gak bisa di stop ya Mas. Snowball kah mungkin bisa jadi kalau memang gak ada yang kritisi kalau misalnya bisnis as usual akan terus berjalan gitu kan. Nah kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mbak Sylvie, Mas Leo. Kebetulan dia ketiga paling cepat. Dia beberapa kali menanyakan pertanyaan ini ke beberapa orang dan aku juga penasaran, aku pengen nanyakan ke Mas Leo. Kalau Mas Leo jadi superhero, kira-kira Mas Leo pengen punya superpower apa? Oke. Kalau saya mungkin ini, tapi ini bukan sebenarnya belum ada sih ya superhero yang punya udah ada belum sih? Ada sih Doctor Strange ya. Saya pengen jadi kayak Doctor Strange sih. Yeah. Punya kemampuan kayak gitu, bisa berpindah waktu gitu. Mengulang kejadian yang mungkin seharusnya tidak terjadi atau mengulang sesuatu yang harusnya terjadi gitu ya. Pengen punya kemampuan itu buat diri saya sendiri gitu ya, dan mungkin buat orang lain juga gitu. Personal atau di pekerjaan profesional, kalau punya itu apa yang pengen Mas Leo rubah? Kalau secara pekerjaan ya. Mungkin kalau saya balik lagi mungkin saya pengen balik lagi ke awal-awal saya kerja sih. Di mana? Di awal kerja di Tatachi Project ya. Oh ya. Mungkin ketika saat itu saya masih cukup muda ya waktu itu ya, masih 24 tahun saat itu.
ya baru 2 tahun lulus lah ya waktu itu, baru 2 tahun lulus. Jadi masih banyak, maksudnya saya waktu itu banyak resistensinya gitu ya. Maksudnya ketika awal saya masuk, jujur mungkin banyak yang nggak tahu ya, ketika saya masuk awal Tata Haji Project itu kan yang tadi saya ceritakan, saya itu kan banyak nggak taunya gitu ya kan. Jadi harus banyak belajar gitu ya. Itu tuh kadang banyak pergolakan dalam hati tuh kayak ngapain sih belajar ini tuh, ngapain sih gitu ya. Kayak udahlah gitu, ngapain sih mikirin yang kayak gini-gini gitu kan. Dan ternyata itu saya baru tahu tuh setelah beberapa tahun kemudian gitu ya. Sekarang udah di DASA sebagai Head of Carbon Project Development, mikir kenapa nggak tahu dari dulu kayak gitu ya kan. Kadang suka ngobrol juga sama Mas Haji gitu ya kan. Harusnya kita bisa tahu ini tuh dari 4 tahun yang sebelumnya itu akan mungkin arahnya akan beda gitu ya kan. Mungkin kalau secara pekerjaan itu sih, tapi kalau secara pribadi ya pengen balik ke zaman sekolah, ngerubah, mungkin ada beberapa hal yang pengen diubah lah pas zaman sekolah kayak gitu. Oke, itu ya Mbak Sil. Nah ini susah nih Mas. Aku menebaknya pun aku nggak tahu dia siapa. Namanya hamba Allah. Nanti mungkin kita bikinkan fotonya yang mirip dengan hamba Allah, dari divisinya Bareskrim. Bareskrim setahu aku yang pernah bilang ngomong Bareskrim itu ada Mas Wandi, office helpernya kita. Itu bagian beres-beres dan kirim-kirim. Entah dia yang bertanya, aku nggak tahu ya. Cuman coba kita lihat. Cuman aku pengen tanya. Dia nanya gini, berapa jam tidur Mas Leo dalam sehari? Terus apakah butuh anak buah lagi di tim Mas Leo, kata dia. Oke. Jam tidur ya. Kalau sekarang sih jam tidur paling banyak itu 4 jam. Iya kah Mas? 4 jam. Serius Mas Leo? Dari jam berapa sampai jam berapa? Optimal tuh paling saya tidur tuh malam itu ya setengah satu jam 1 gitu ya kan. Nanti 4:30 itu saya udah harus bangun karena istri saya itu berangkat kerja jam 5 pagi. Jadi 4:30 itu saya bangun, nyiapin sarapannya istri. Jadi saya harus bantuin bikin sarapan gitu-gitu, nyiapin bekalnya dia. Jam 5 dia berangkat. Kadang saya nganterin, kadang enggak gitu, nganterin dia. Karena dia ada jemputannya, jadi saya anterin ke tempat jemputannya. Nanti pulang itu biasanya kalau ada kerjaan, biasanya nggak tidur. Kalau nggak ada kerjaan ya biasanya tidur lagi. Tapi jarang banget sih. Hampir sekarang tuh pekerjaan saya itu kan nggak cuman sekedar kerja depan laptop mengerjakan sesuatu ya, tapi kan harus belajar. Harus baca lagi situasi, update terkini saat ini, memahaminya itu kayak gimana. Nah, itu bagian pekerjaan juga gitu. Itu bagian pekerjaan, dan mungkin bisa dibilang hampir 40% waktu saya bekerja sekarang itu lebih banyak untuk belajar, untuk mencari tahu informasi, update saat ini sedang terjadi apa. Karena mungkin ya di posisi saya kan bukan orang lagi yang harus untuk terus kerja, eksekusi lah. Eksekusi. Harus lebih mikir untuk arah kemana. Jadi porsinya lebih banyak ke situ, belajar. Dan kadang tuh mungkin belajar tuh, soalnya kalau saya tuh tipikal yang orang kalau belajar itu nggak bisa kayak duduk diem belajar kayak gitu ya, buka buku gitu, enggak. Belajar saya tuh harus kayak sambil tiduran di sofa gitu ya, kadang dengan posisi yang lumayan nyaman untuk durasi yang panjang lah. Dan mungkin ini fun fact ya, salah satu saya juga nggak tahu sih, tapi saya tuh suka banget belajar dalam hal untuk konteks pekerjaan itu ya. Itu tuh di tempat umum malah. Misal kayak lagi naik Transjakarta gitu ya kan, lagi berdiri atau lagi duduk. Kalau misalnya saya baca tuh nggak tahu kenapa itu kayak langsung deg nemu ini nemu itu gitu. Tapi kalau misalnya malah di rumah gitu ya, terus udah duduk gitu ya di bangku kerja, terus mencoba benar-benar baca, kayak disiapkan gitu. Kayak bingung gitu ya kan, bingung ini maksudnya apa, ini kayak gimana kayak. Cuma kalau malah di luar hal-hal umum, hal yang disiapkan gitu. Malah informasi itu masuk gitu. Jadi kalau tidur ya itu aja sih. Karena kalau apakah ada
20 dari 24 jam itu juga selain pekerjaan dioptimalkan untuk waktu dengan anak Mas saat ini? Ya pasti dong, Iya, iya. karena kayak saya kan maksudnya istri saya tuh berangkat tuh jam 5 pagi. Pulang dia kerja itu maghrib jam setengah 6 sampai rumah gitu. Saya mungkin agak lebih siang ya berangkat kerjanya, biasa berangkat dari rumah tuh jam 9. Terus sampai rumah sama kayak jamnya kayak istri. Waktu kita sama anak tuh kan sedikit sekali. Iya. Sore itu paling main sama anak maksimal tuh cuma 2 jam gitu berdua. Habis itu dia udah ngantuk tidur. Harus istirahat. Yang paling ini ya istri saya, karena dia pagi anak belum bangun dia udah berangkat kerja, pulang dia udah anak udah posisinya mau siap tidur gitu ya kan, dia baru pulang baru muncul. Jadi kita berdua tuh kalau misalnya pulang ke kerja udah tuh biasanya HP taruh gitu ya kan, HP taruh Sama anak. fokus dulu sama anak. Nanti paling ya udah jam 8 lewat, setengah 9 anak udah mulai tidur, baru tuh kita biasanya megang HP. Iya. Nah itu tadi yang kedua Mas, apakah tim Mas Leo masih butuh lagi dari Bareskrim ini? Dia menanyakan. Kalau butuh pasti masih Bertumbuh butuh. kan, Bertumbuh, karena kan dasar kan bertumbuh ya. Ketika kita bertumbuh nggak mungkin kita hanya hanya seperti ini gitu ya. Ketika organisasi bertumbuh, orang-orang di dalamnya juga bertumbuh secara jumlah dan secara kualitas gitu. Nah pertanyaan terakhir Mas Leo, ini aku akan terus tanyakan ke teman-teman ataupun tim DASA yang hadir di sini. Hope, Heal Our Planet Earth yang kita pegang lah ya, yang sering kita coba terapkan di setiap pekerjaan kita. Masih adakah hope sampai saat ini Mas Leo? Pasti dong. Pasti. Optimis. Kita masih punya banyak waktu dan tenaga kok untuk heal planet kita. Kita masih ada waktu. Maksudnya ada memang beberapa orang yang pesimis ya. Pesimis dalam artian udahlah kita nggak mungkin bisa. Enggak kok. Pasti bisa. Saya yakin ketika alam itu, maksudnya dia itu pasti, alam tuh walaupun dia terpengaruh oleh manusia begitu ya kan, tapi dia punya jalannya sendiri gitu. Ketika dia kembali, tugas kita adalah gimana caranya mendampingi si alam tersebut dan mendukung gitu kan. Salah satunya contohnya dengan nature based solution gitu ya kan. Ya kita dukung nih, maksudnya kita sebagai manusia kita mendukung di situ, ngejaga di situ biar relnya tetap jalan, tetap ada di situ. Apa Mas harapan terbesar Mas Leo saat ini pribadi? Kalau pribadi yang pasti nyangkut ke anak sih ya. Saya pengen ya anak tumbuh sehat, dia tumbuh dengan baik gitu, menjadi anak yang bertanggung jawab, menjadi anak yang pintar, anak yang cantik seperti itu. Karena kemarin banget kan hari anak ya, hari anak. Banyak orang yang bilang tuh anak tuh kayak jadi kendaraan orang tuanya ya, jadi kayak tongkatnya orang tua gitu ya kan. Ya saya nggak setuju sih sebenarnya itu. Anak tuh harus tumbuh sesuai keinginannya dia sendiri gitu ya, sesuai ruangnya sendiri, dirinya dia sendiri. Kita sebagai orang tua ya harus mendukung dan memberikan ruang untuk mereka bisa tumbuh. Iya Mas, setuju. Gitu. Aku yakin setiap orang tuh punya misi khusus untuk ada gitu tuh loh. Pun anaknya Mas Leo, Fatia. Pun kita, Mas Leo dan saya pun DASA, ada misinya sendiri-sendiri yang memang harus kita lakukan, dan semoga misi kita ini tuh akan menyebar dengan baik, semakin luas. Pun misi yang kita lakukan sebenarnya adalah sesuatu yang untuk bersama-sama gitu dan baik untuk alam yang selama ini ngejagain kita. Semangat Mas Leo. Mas Leo salah satu poros yang lumayan krusial di DASA. Semoga bisa bawa DASA ke arah yang kita sama-sama inginkan. Betul. Yang paling baik, bahkan bukan cuma untuk DASA, yang kita pengen untuk di sekitar kita, bahkan kalau untuk semua. Selamat melanjutkan pekerjaan. Sampai bertemu lagi. Kapan aku butuh Mas Leo untuk tanya-tanya? Siap. Boleh ya Mas. Terima kasih. Next. Kita bahas ini dulu. Jadi yang nulis ini tuh Mbak Budita, karena Mas Leo nanti untuk berikutnya Bung Anton. Okay. Jadi
Mas Leo boleh tulis apa. Sebenarnya Mas, yang pengen ditulis di sini sama Budita adalah, ini disensor ya, siap-siap. cuman aku bilang jangan terlalu frontal, itu internal kita, itu internal kita. Biarkanlah itu kayak pelampiasan emosi kita aja gitu. Betul. Tapi ini dari Budita, berarti Budita bisa melihat kalau Mas Leo sangat berintegritas, pun saya dari Tata Haji Project hingga saat ini. Semoga Mas jaga hal itu, karena itu tertular ke kami. Oke. Semangat Mas Leo sekali lagi. Ya. Terima kasih banyak ya Mas Leo. Terima kasih banyak juga nih. Berjumpa besok. Diundang dalam podcastnya. Mari Mas, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dadah. Dadah.